Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Berbicara tentang hadis aksi demonstrasi sewaktu saya dinas di Saudi, memang ada selebaran, hukumnya itu diharamkan, tidak boleh adanya aksi demonstrasi. Sayangnya di dalam edaran itu tidak dicantumkan dasar hukumnya kecuali kaidah. Tidak saya temukan dalil Qur'annya, juga tidak saya temukan dalil hadisnya, tapi menggunakan kaidah. Pada setiap kumpul-kumpul demo itu selalu mendatangkan mudarat. Maka di dalam Islam itu hal-hal yang mendatangkan mudarat itu tidak boleh dikerjakan. Kesimpulan sementara saya, kalau gitu dasarnya adalah pemikiran. Alhamdulillah, diskusi itu akhirnya ilmu kita lebih luas. Kenapa di Saudi itu tidak boleh ada demonstrasi? Ketemu berdasarkan apa? Misalnya surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Jadi kita ini harus taat kepada ulil amri. Maka resikonya yang tidak boleh ada demo. Itu cara berpikir. Kemudian didukung dengan hadisnya Anas bin Malik, qala Rasulullah isma'u wa ati'u. Kewajiban kita ini harus mendengar dan taat. Wa ini tu'amila alaikum abdun habasyi, walaupun kita nanti diperintah oleh hamba Habasya, tetap kewajibannya adalah mendengar dan taat. Kemudian ada lagi hadis Irbad bin Sariyah, panjang sekali hadisnya. Intinya wa usikum bisam'i wa ta'ah. Hadisnya mirip dengan sebelumnya, cuma dengan redaksi yang berbeda. Wa in umira alaikum, walaupun kalian diperintah, dipimpin abdun habasyi, hamba dari suku Habsyi. Dan yang terakhir adanya hadis dari Ummu Husain
yang panjang sama. Intinya kita harus selalu taat mendengar. Wa in ummiru alaikum abdun habasy. Ada tambahan mujaddaun yang putus hidungnya, pesek. Walaupun pemimpin itu hidungnya apa? Pesek. Itu ceritanya. Sudah harus taat, tidak boleh ada demo. Muncul dalam diskusi. Berkembang. Setuju kita dengan dalil Quran, dalil hadis, bahwa kita wajib taat kepada ulil amri. Setuju. Permasalahannya apa? Memahami ulil amri. Itu ceritanya. Kelompok mereka menganggap ulil amri itu pokoknya pemimpin yang sholat selesai gitu. Jadi kalau pemimpin kita sholat, maka tetap wajib ditaati. Nah, kelompok yang kedua, tidak cukup indikatornya pemimpin sholat, harus menjalankan syariat Islam. Itu masalahnya. Sudah beda kan kaca mata. Dan yang mempertajam itu kelanjutan hadis ini. Ini yang sering saya katakan, tidak boleh berdalil hanya sepotong. Kapan harus taat itu? Yang kutukum di kitabillah. Kalau mereka memimpin itu sesuai dengan kitab Allah, itu baru dapat label ulil amri. Jadi itu hadisnya sayang dipotong. Jadi tidak cukup indikatornya pemimpinnya muslim, sudah sholat, sehingga ngototnya luar biasa. Presiden kita itu sholat apa tidak? Saya bilang sholat, bahkan jadi imam lagi. Yang di imam nggak tangguh-tangguh, para kiai lagi. Lu iya, Pak. Apakah kalau pemimpin itu sholat otomatis statusnya menjadi ulil amri? Di hadisnya sendiri sudah dijelaskan, kalau memimpin kalian itu berdasarkan kitab Allah, itu barulah ya namanya ulil amri. Sesungguhnya makna ulil amri itu bergantung pada konteksnya. Kalau saya sakit gigi, ulil amrinya ya dokter spesialis gigi ya, gitu. Kalau saya berpenyakit jantung, ya berobatnya ke dokter spesialis jantung. Kalau penyakit saya non medis, ya kembalinya orang yang ngerti tentang non medis, misalnya begitu. Tapi dalam konteks kepemerintahan, saya menanyakan, ulil amri itu sak janjani itu individu atau kolektif? Setahu saya ulil amri itu individu. Dulu kita punya ulil amri namanya Abu Bakar As-Siddiq. Punya ulil amri namanya Umar bin Khattab. Punya lagi ulil amri namanya Utsman bin Affan. Punya lagi ulil amri namanya Ali bin Abi Thalib. Punya lagi nanti Sufyan, macam-macam.
Misalnya begitu. Jadi individu. Nah, kira-kira lembaga Kementerian Agama itu ulil amri atau enggak ya gitu. Kemudian dulu pernah belajar namanya ulil amri itu sebuah wilayah harus menggunakan kesultanan, harus model khilafah. Nah, kita bicara khilafah masuk penjara. Jadi begitu, nggak gampang, nggak pokoknya pemimpin sholat selesai. Itu pun walaupun sholat harus menjalankan syariat Islam, baru namanya ulil amri. Dari dasar-dasarnya sudah sahih, tinggal memahami ulil amri itu hakikatnya siapa. Kemudian kita wajib taat kepada ulil amri, betul. Apakah ada korelasinya dengan demo? Ada enggak? Tidak ada. Orang demo itu bagian dari ketaatan. Kenapa? Ada dasarnya. Misalnya dasar hukumnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi demo itu bagian dari ya'muruna bil ma'ruf gitu. Jadi orang taat bukan berarti tidak boleh demo gitu. Kemudian ada ayat lagi, wa itu lahum mastata'tum min quwwah, kekuatan kita mengumpulkan teman untuk mengadakan apa? Demo. Dasar hukumnya kan ada. Jadi orang demo itu sama sekali tidak bertentangan dengan ketaatan terhadap ulil amri. Enggak. Kemudian ini yang lebih spesifik, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'dhamil jihad kalimata adlin inda sultanin jahil. Wah, harus ada keberanian seperti itu. Ini yang saya belum berani. Kenapa belum berani? Ya belum berani masuk penjara. Jadi amar ma'rufnya sudah, nahi munkarnya belum. Mudah-mudahan akan ada lahir keberanian. Ya diwujudkan begitu, Pak. Sama sekali tidak bertentangan dengan ketaatan kepada ulil amri. Wujud ketaatan adalah menasihati ulil amri, kan begitu. Ad-din an-nasiha liman, sampai kepada untuk pemimpin. Jadi demo itu sebuah apresiasi untuk mengingatkan pemimpin. Jadi tidak ada korelasinya dengan ketaatan. Ada lagi hadis, habis ya ini. Kaidah fikih digunakan. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu wajib. Salah satu wujud amar ma'ruf adalah dengan demo, maka demo hukumnya apa? Wajib gitu. Itu kaidah pola pikir. Belajar hukumnya wajib biar efektif, supaya menyiapkan LCD.
Maka menyiapkan LCD itu hukumnya apa? Bagi yang mampu. Yang nggak mampu ya alhamdulillah, ya diganti nanti alat peraga yang lain, mungkin papan tulis, bisanya begitu. Jadi tidak ada kewajiban tekniknya membangun madrasah, tidak ada. Tapi karena ada kewajiban thalabul ilmi, semua yang mendukung thalabul ilmi, mendidik guru, menyiapkan ini, hukumnya juga apa? Wajib. Akhirnya berkembang. Diskusi ulil amri sudah. Yang kedua, selalu teman-teman tidak boleh demo itu berdasarkan ada ayat firman Allah kepada Musa supaya santun menasihati Fir'aun, gitu Pak. Jadi menurut Al-Quran, nasihati pemimpin itu harus yang santun, seperti anjuran Allah kepada Nabi Musa. Terkait dalil ini berkembang dalam diskusi. Enak Pak kalau kita diskusi. Kadang-kadang apa yang kita anggap baik itu masih perlu dipertanyakan kembali. Teman, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam Quran macam-macam. Tidak harus santun seperti Musa. Lihat itu Ibrahim itu. Wah, langsung dengan tegas, dengan kapal, ya menghancurkan gitu. Nah, sekarang menjadi masalah, kenapa kok Allah menyuruh Musa santun kepada Fir'aun? Ya supaya disadari kasusnya Fir'aun lain dengan kasusnya yang lain. Wong Fir'aun yang namanya Musa itu kan yopo-yopo anak angkatnya Fir'aun. Yopo mulai cilik itu dalam naungan siapa? Fir'aun. Ya pantas dong kalau bilang kepada orang tua tidak boleh kasar. Itu ceritanya. Jadi menempatkan dakwah sesuai dengan porsinya. Itu ceritanya. Jadi dalil Anda sahih Al-Quran. Cuma apa? Ya mohon maaf, pemahamannya kenapa begitu? Ya karena bagaimanapun Musa itu masih anak angkatnya Fir'aun. Maka dia harus santun kepada bapak angkatnya, walaupun bapak angkatnya beda agama. Sama dengan Ibrahim terhadap Azar. Urusan dunia harus santun, tapi urusan agama lakum dinukum waliyah, tidak ada kompromi. Itu ceritanya. Yang menarik lagi, muncul lagi pemikiran, kita harus pandai mendengar. Demo itu kan tujuannya merubah kondisi. Tidak boleh merubah kondisi dengan kemaksiatan, tidak boleh. Nah ini kan persepsi Anda. Demo itu dianggap sebuah maksiat. Itu namanya Anda menilai dengan kacamata sendiri gitu. Bingung lagi. Nah kalau menggunakan pola pikir, tidaklah kumpul-kumpul, melainkan dampaknya mudarat. Saya bilang sepak bola di Saudi itu mesti perang saudara gitu. Wes koyok di Indonesia Malang lawan Surabaya gitu. Rawaminnya luar biasa. Apakah dengan ramai begitu hukum sepak bola jadi haram? Tidak ada yang mengharamkan sepak bola di Saudi. Wong hobinya sepak bola.
Sama dengan tidak ada kiai yang mengharamkan rokok. Hobinya kiai merokok. Hanya kiai yang nggak merokok yang mengharamkan. Itu ceritanya begitu. Tidak bisa, itu kan pandangan Anda, spekulasi Anda. Terjadi demo 212. Rumput aja tidak terinjak. Mana mudaratnya? Iya, di luar dugaan Anda. Muncul pertanyaan, ada enggak hadis aksi demonstrasi? Saya bilang ada. Sehingga saya coba untuk ceritakan fakta aksi demonstrasi itu. Pertama, demo umat akibat kabar Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan sholat sunnah setelah asar. Jadi Aisyah itu memviralkan SMS kalau Rasul sholat sunnah setelah sholat asar. Ribut apa tidak? Ribut. Kenapa ribut? Berita dari Rasul tidak ada sholat setelah sholat asar. Lah kok Aisyah memviralkan bahwa Rasul sholat sunnah setelah sholat asar? Kemberutuk demo ke rumah Aisyah. Kemberutuk itu demo. Klarifikasi. Aisyah di demo bilang, kalau kalian tidak percaya dengan SMS saya ini hanya melanjutkan kok. Sumber asli yang saya dapatkan SMS dari Ummu Salamah. Silakan lanjutkan demo ke rumah Ummu Salamah. Demo kita lanjutkan dari Monas ke Istana. Ummu Salamah di demo bingung, Pak. Ada apa kalian merutuk ke sini? Kabar sumbernya dari Aisyah. Katanya Aisyah sumbernya dari Pean. Berita apa? Kalau Rasul kata sampean sholat sunnah setelah sholat asar. Itu yang membuat kami bingung. Aisyah kan cerita apa adanya. Waktu itu Rasul jatahnya ke rumah Ummu Salamah. Habis sholat asar pulang melaksanakan sholat sunnah. Ya diceritakan apa adanya. Keluarlah Rasulullah, ada apa kalian gitu. Berita yang membuat kami nggak jelas ya Rasul, sumbernya dari Aisyah, katanya Aisyah dari Ummu Salamah, sehingga demo kami lanjutkan ke sini ya Rasul gitu. Masalahnya apa? Ummu Salamah ngasih kabar kalau panjenengan sholat sunnah setelah sholat asar. Oh iya gini, ini ceritanya. Tadi habis duhur, Rasul itu kan punya kewajiban ba'diyadul duhur. Jadi rawatib itu bagi Rasul sebuah kewajiban. Saya belum sempat menjalaninya. Kenapa? Kedatangan utusan Ummul Qais, diskusi tentang agama. Lama sekali sampai datang waktu asar.
Sehingga 2 rakaat yang saya lakukan itu adalah sebagai qadha ba'diyadul duhur. Oh ya sudah, clear sudah. Kalau gitu tetap tidak ada yang namanya sholat setelah apa? Asar. Selesai udah gitu. Itu ceritanya. Ada lagi yang kedua, demo penduduk Kuba. Ramai penduduk Kuba menghadap Rasul, mengadukan imamnya. Selalu saja yang dibaca surat Qul. Datang Rasul di demo itu langsung dihadapi, Pak. Tidak melayu ngono. Sampai tak demo karo terus saya demo malah sampean lari ke sampingnya airport. Baru melayu sampean. Masya Allah, dihadapi oleh Rasul. Itu kabar dari kalian? Iya ya Rasul. Check and recheck. Datang sendiri Rasul ke Kuba. Apa benar yang didemo oleh masyarakat itu? Benar ya Rasul. Siapa imam kalian? Saya ya Rasul. Kenapa kok kalian baca surat Qul? Karena kecintaan saya kepada surat Qul. Apa kata Rasul? Surat itu nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Ada lagi, waduh, belum selesai diskusi, demo besar-besaran di Riyadh, Pak. Breaking news. Tuh, demo besar-besaran di Riyadh. Katanya Saudi tidak boleh demo, tuh buktinya. Ternyata paham kita apa yang didemo. Karena kerajaan mengizinkan wanita nyetir sendiri, sehingga ya spionnya itu ke kiri, belok kanan, duer. Ratingnya ke kanan, belok kiri, duer. Tiap hari darder raja. Ingin demonya apa? Biar mencabut pemerintah tidak lagi mengizinkan wanita untuk nyetir sendiri. Hak itu Pak terjadi. Breaking news. Siapa bilang? Tidak ada deh. Ada hadis Ibnu Abbas. Yang hadisnya cerita bagaimana pertama kali Rasul bisa menunaikan ibadah haji. Sampai di Makkah, omongannya orang kafir itu, orang Quraisy itu tidak enak. Delon warga Muhammad melempar kabeh gitu. Apa kata Rasul? Ayo, tawaf 3 keliling, lari kecil. Wah, ini kan baru, Pak, menunjukkan kita masih kuat. Ayo, teman-teman. Jadi tawaf kudum itu 3 putaran sambil lari-lari kecil. Kalau gitu loyo atau masih kuat, Pak? Masih kuat. Nah, gitu. Demo enggak seperti itu. Demo, Pak, menunjukkan kepada mereka cuk macam-macam, awak-awakan masih kuat gitu. Itu panjang hadisnya, Pak. Hadisnya panjang sekali loh. Sampai kepada itu tadi, intinya tawaf sambil lari-lari kecil. Oh ini hadisnya Ibnu Umar, bukan. Ibnu Umar itu cerita tentang awal pertama kali masuknya Islam itu, Pak. Selama ini umat Islam dikekang, selama ini umat Islam waduh dihina dan sebagainya.
Hamzah sudah masuk Islam 3 hari sebelum saya masuk Islam. Begitu Umar masuk Islam, ya tidak usah sekarang dakwah tedeng aling-aling, harus dakwah bil jahar. Kita harus tunjukkan kemampuan. Sehingga Umar itu mendapatkan julukan Al-Faruq, pembeda yang benar dengan yang salah. Wah, dengan Umar kita berani sekarang mudhahar, menunjukkan eksistensi kita sebagai seorang apa? Muslim. Awalnya takut, Pak. Dakwanya menggunakan siri, door to door. Sekarang enggak. Wahyunya Rasul dikumpulkan untuk apa? Untuk memberitahu, mengajak mereka kepada tauhid. Marah namanya Abu Lahab. Hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami. Oh, gitu. Turun ayat tabbat yada abi lahabin wah. Itu ceritanya. Dengan Umar kita sudah berani di mudhahar, menunjukkan eksistensi sebagai umat Islam. Kemudian ada hadis Ibnu Abbas lagi. Nah, ini baru tawaf. Yang tadi menunjukkan eksistensi keislaman. Nah, yang 5 sama-sama Ibnu Abbas tentang apa? Tahu enggak kamu kenapa Rasul memberi bimbingan kami untuk lari-lari ketika tawaf qudum sebanyak 3 puluh. Ini mudhahar, menunjukkan kehebatan kita di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Jangan dikira nggak ada hadis tentang apa demo. Ada lagi, ini yang menarik, hadis yang diriwayatkan Iyas. Panjang hadisnya, intinya dulu wanita muslimah Quraisy itu taat kepada suami. Ketika diajak hijrah, terkontaminasi dengan cewek Yasrib. Lah Yasrib itu kan didominasi oleh Yahudi. Mulai berani istri-istri riba. Karena berani kepada suami, muncul instruksi dari Rasul, boleh kalian memukul mereka. Gitu, Pak. Akhirnya para suami banyak yang memukul para istrinya demo kepada Rasul gitu. Maka Rasul memberitahu kepada laki-laki, mukulnya jangan sampai kena tulangnya. Ya apa caranya mukul nggak sampai tulangnya? Bisa dipukul dengan peringatan, dijerit lah gitu. Jadi itu ceritanya. Ada gara-gara para suami diizinkan untuk memukul nisa'ahu, para istri mereka. Itu saya temukan teks-teks. Adapun lewat sejarah, Masya Allah, zaman Umar bin Khattab, berapa kali Umar bin Khattab di demo. Apalagi zaman Utsman. Gara-gara Utsman itu punya pemikiran bagus, Umar sudah meluaskan peta dakwah Islamiyah. Maka biar efektif kepemimpinan ini, mestinya kan menggunakan sistem keluarga. Bagaimana yang namanya direktur gubernur itu diangkat secara ampi. Singkatan A, anak, M, mantu, P, ponakan, I, iparnya, sampai jadi gubernur gitu. Didemo oleh masyarakat.
Kan maunya kan baik, tapi apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut orang lain. Itu terjadi zaman sahabat, terjadi juga zaman tabi'in. Waduh, sampai pembunuhan terhadap Umar bin Khattab, pembunuhan kepada Utsman, sampai pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib. Itu terjadi pada salafus saleh, generasi sahabat, generasi tabi'in. Maka mestinya bagaimana demo itu kita arahkan yang positif, jangan menuju yang negatif. Demo kita jadikan media dakwah. Siapa tahu dengan demo itu akan bisa merubah kondisi pemimpin, melainkan kebijakan yang lebih maslahat. Jadi begitu ceritanya. Kalau sampean tidak suka demo, ya silakan, tapi jangan menyalahkan orang yang demo. Toh kalau hasil demonya berhasil, nanti kan dampaknya juga untuk semua orang. Misalnya begitu. Anda mau demo, itu hak Anda, tapi tolong jangan nyalahkan mereka. Kita doakan dalam demo nanti berakhir damai, bisa sampai kepada tujuan. Klimaknya Pak, saudara itu kan sudah mendoktrin kami wajib taat ulil amri. Iya, ulil amri kami di Indonesia mengizinkan rakyatnya demo. Kok sampean sing ribut? Ini senjata makan selesai wis. Jadi kami didoktrin wajib taat ulil amri. Ulil amri kami mengizinkan kami demo. Kok sampean yang ribut? Selesai sudah. Itu gambarannya. Mudah-mudahan diskusi seperti ini, kalau tidak ada fanatik aja, gampang kok kita mendapatkan kebaikan. Tapi kalau sudah sampean fanatik kepada guru sampean, salam, sulit untuk bisa merubah, untuk bisa mendapatkan kebaikan. Terima kasih. Oh ya, monggo silakan. Apakah boleh saya menyimpulkan ketika historis atau sirah Nabi ketika mau Bukan itu adalah juga saya saksikan demo besar-besaran tanpa membunuh sekedar melindungi kota Mekah dari Madinah, itu juga bisa sebagai contoh demo juga. Iya, tergantung apa mendefinisikan demo. Kalau saya setuju gitu. Iya. Jadi demo itu bukan hanya masalah buruk, masalah baik juga terjadi. Menurut saya begitu. Yang penting mudahara itu ingin menampakkan eksistensi, endingnya biar terjadi perubahan yang lebih baik. Begitu. Terima kasih, ini dalil tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.